Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester genap tahun ajaran 2023-2024, di mana dengan mata kuliah analisis proses bisnis dengan nama saya Derajat Habibi dengan NIM 230101010104 dengan dosen Bu Fesa Asy Syifa Nurul Haq Eskom MMSI, di mana untuk soal pertama sebutkan perbedaan dari DMI, IC dan DFS. Nah, untuk DMIIC yaitu menangani proses saat ini. Untuk DFSnya adalah membahas proses desainnya. Untuk di MIIC mengurangi atau menghilangkan cacat atau reaktif, sedangkan di FSS adalah mencegah cacat atau proaktif. Untuk di MIIC untuk yang selanjutnya adalah mencakup solusi spesifik. Untuk di FS adalah bagian dari proses desain solusi, verifikasi dan validasi desain yang sudah jadi. Untuk di di MIIC dan di FS menyebutkan proses perbaikan yang terstruktur. Jika diterapkan dengan benar, alat peralatan yang berlaku, alat tersebut dapat membantu memastikan keberhasilan proyek LSS Anda, sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu adalah sebuah perbedaan dan kesimpulan dari pertanyaan nomor satu. Untuk yang kedua adalah di mana apa yang Anda catat dalam jurnal satu, jurnal 2, jurnal 3, dan jurnal 4. Nah, sini sudah membuat rangkuman jurnal satu, jurnal 3, dan jurnal 4. Di mana jurnal 2 dan jurnal 3 itu jurnalnya sama, jadi saya tidak buat di jurnal 2, jadi saya gabung di jurnal 2 dan 3. Di mana untuk jurnal satu adalah tujuannya mengeksplorasi prinsip-prinsip Lean Six Sigma dan metodologi di MIIC untuk mendefinisikan, mengukur, menganalisa, meningkatkan, dan mengendalikan untuk mengusulkan kerangka kerja Lean Six Sigma 4.0 di dalam kurung LSS 4.0 baru untuk ujian kerja karyawan yang mengatasi masalah variabel tingkat tinggi di dunia nyata. Terus untuk pembahasannya di dalam jurnal itu adalah perusahaan Epsilon mengalami beberapa masalah dalam manajemen pemeriksaan kerja yang mempengaruhi efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi dan kurangnya keharmonisan antara risiko pekerjaan yang diidentifikasi dengan pemeriksaan kerja yang direkomendasi dalam program pengendalian risiko dan keselamatan kerja atau PSCMSO. Penambahan jumlah pemeriksaan kerja yang tidak terkontrol setelah perubahan penyedia pelayanan kesehatan yang mengakibatkan peningkatan biaya dan inefisiensi tinggi. Profesi pemeriksaan kerja yang tidak sesuai atau cacat yang menandakan proses yang kurang dapat diandalkan dan tidak stabil. Untuk catatan pentingnya adalah pentingnya metode Lean Six Sigma dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakkonsistenan serta inefisiensi dalam proses bisnis, khususnya dalam DMIEC, Defense Measure Analysis Improve Control, yang membantu dalam mengidentifikasi akar masalah yang mengimplementasikan solusi yang aktif. Keberhasilan implementasi juga tergantung dengan kolaborasi tim, komunikasi yang efektif, dan pelatihan yang diberikan kepada kawan untuk memastikan pemahaman, kepatuhan, dan keselamatan, tetapi juga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Untuk kesimpulannya adalah, jurnal ini menggunakan pendekatan eksploratif untuk menilai penerapan pendekatan LSS 4.0 beserta metodologi di MIEC dalam pengelolaan ujian kerja bagi karyawan. Penelitian ini bertujuan mengatasi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pemeriksaan kerja. Ini mengungkapkan beberapa temuan utama. Pertama, perubahan penyediaan layanan kesehatan menyebabkan peningkatan besar jumlah ujian kerja tahun sebesar 149% yang mengakibatkan peningkatan biaya yang signifikan.
dalam analisis dan penyimpanan proses dan kebutuhan informasi, menemukan beberapa bidang perbaikan. Penyimpangan yang berkaitan dengan kelompok paparan homogen yang tidak tepat. Metodologi penilaian dalam paparan yang jurnal ini tidak dapat untuk resiko kimia, ke konsentrasi senyawa organik, uap, dan risiko getaran yang tidak teridentifikasi, serta penolakan data tertentu untuk definisi, definisi pemeriksaan telah diidentifikasi. Penerapan tindak lanjut perbaikan berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi memastikan peningkatan yang signifikan dalam proses ujian kerja IDM yang detail dan berstandarisasi. Rencana aksi 5W2H mengimplementasi penerapan tindakan supervisi dan pembaruan yang dilakukan pada PCMSO untuk mencerminkan perubahan penyesuaian terhadap pengendalian langkah-langkah yang diterapkan memastikan keberhasilan berkelanjutan dalam proses optimalisasi serta pemantauan dibentuk untuk melacak kinerja dan mekanisme pengendalian diterapkan untuk mitigasi yang penyimpangan. Itu hasil dari eh, jurnal pertama. Di sini saya buat ada tujuan, ada pembahasan, ada catatan penting, dan ada kesimpulan. Untuk jurnal yang kedua dan ketiga itu sama. Saya juga dengan metode tujuan, ada catatan, terus ada kesimpulan, dan ada uh, pembahasan. Mana pembahasan? Mm, 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 mm. Nggak ada. Harusnya ada nih. Oke, kita lanjut aja. Di sini jurnal ketiga yaitu tujuannya adalah meningkatkan penyampaian proyek perusahaan konstruksi secara keseluruhan dengan memanfaatkan metode Lean Six Sigma LLS yang dikombinasikan dengan pemodelan informasi bangunan atau BIM untuk merancang memodulasi dan memproduksi beberapa elemen di lingkungan pabrik yang terkendali di luar lokasi. Untuk catatannya dalam studi kasus pada sebuah perusahaan di Irlandia yang memproduksi rak pipa modular untuk industri formasi LLS ini digunakan untuk mengotamilkan eh, dan menstandarisasi proses mitra manufaktur di luar lokasi atau dalam kurung OSM. Di sisi lain, BIM dimanfaatkan untuk merancang SKID yang dapat diproduksi di luar lokasi dan dipasang dengan mudah dengan instalasi pengerjaan ulang minimal di lokasi. Dampaknya adalah meningkatkan produktivitas, pengurangan limbah, efisiensi energi yang lebih baik, fakta cacat yang lebih rendah, dan penyikatan jadwal penyelesaian proyek. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada suatu perusahaan konstruksi dan satu jenis produk konstruksi sehingga generalisasi mungkin memerlukan penelitian lanjutan. Meskipun demikian, penerapan metode ini eh, pada perusahaan konstruksi modular menunjukkan bahwa kerangka kerja ini dapat diterapkan dan disesuaikan dengan perusahaan di luar lokasi manapun. Keunikan dan nilai penelitian ini terletak pada pendekatan yang jarang terjadi, yaitu penerapan manufaktur di luar lokasi atau OSM yang memanfaat LSS dan BIM. Di mana dalam konteks perusahaan konstruksi di Irlandia, selain itu penelitian ini memberikan rincian pemanfaatan kualitatif dan perhitungan penghematan biaya, serta menunjuk relevansi metode LSS dan BIM dalam meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan dalam industri konstruksi OSM. Dan modularisasi memainkan peran penting dalam standarisasi dan instrumentalisasi proses konstruksi. Mereka memungkinkan pembangunan lebih cepat dan efisien dengan tingkat penyelesaian tinggi. Namun tantangan tetap ada terkait dengan mengatur aliran produksi yang berkelanjutan di luar lokasi. Penerapan layer konstruksi bersama dengan teknologi digital seperti BIM, point cloud scanning, dan VR
dapat peningkatan produksi berkualitas dan kinerja proyek konstruksi secara signifikan. BIN khususnya memungkinkan pembuatan model simulasi yang kaya informasi dan akurat serta memfasilitas perencanaan untuk prinsip-prinsip LEAN. Ada sinergi yang kuat antara BIN, LEAN, dan green konstruksi. Penerapan BIN dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas konstruksi seperti pengurangan biaya bangunan tambahan. Penerapan strategi desain pasif dan penggunaan kendali material penggunaan metode Lean Sigma atau dalam kurung DMAEC membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan meningkatkan proses produksi OSM melalui DMAEC perusahaan dan dapat mengurangi pemborosan, peningkatan efisien, dan perbaikan proses secara berkelanjutan. Meskipun OSM menaruhkan banyak manfaat yang masih ada, tantangan terkait berkelanjutan. Meskipun OSM menaruhkan banyak manfaat, masih ada tantangan terkait kompleksitas desain, logistik, transportasi, dan kebutuhan akan tenaga ahli yang terampil. Namun penerapan Lean, Green, dan BIN dapat membantu mengatasi beberapa tantangan ini dan meningkatkan praktik konstruksi secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah penelitian menyelidiki penerapan Lean dalam building informasi modeling BIN dalam konteks offset monitoring OSM untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan berkelanjutan dalam industri konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang menggunakan metodologi eh, DMS, Define, Measure, Analysis, Improve, Control, dan LIAC Signa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan Lean Six dan BIM, perusahaan konstruksi dapat mengurangi limbah, meningkatkan efisien, dan menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan. Studi ini menyoroti tantangan yang berkaitan dengan proses OSM, serta perencanaan proyek yang berbeda dan koordinasi dilakukan. Namun, dengan mengintegrasi teknologi digital seperti BIN, dengan pendekatan Lean Six Sigma, perusahaan konstruksi dapat mengatasi tantangan ini, meningkatkan kinerja keseluruhan proyek. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Lean Six Sigma dan BIN dalam proses konstruksi USM dapat meningkatkan proses kualitas berkelanjutan. Implementasi material, teoritis dari penelitian ini penelitian ini adalah bahwa pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi organisasi konstruksi lain yang untuk meningkatkan proses mereka dan mengadop praktek konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dan saya catat dari jurnal ketiga dan kedua karena sama. Dan yang terakhir yaitu jurnal keempat adalah tujuannya adalah bagaimana proses profesional yang melanjutkan pendidikan menilai kursus manajemen mutu pendidikan tinggi dengan penekanan dan pembelajaran relatif pemecahan dan untuk berkontribusi pada desain kursus. Peningkatan kualitas berdasarkan tindakan yang kita pelajari dan menawarkan wawasan tentang penggunaan metode penilaian akhir yang terdiri dari folder berisi laporan, langkah kerja antara laporan akhir dan masalah nyata, perlunya kursus peningkatan kualitas baru literatur saat ini tentang pengajaran manajemen mutu QM di tingkat yang lebih tinggi. Ada banyak publikasi berbeda mengenai kursus QM dan pengajaran namun hanya sedikit yang secara langsung dan berfokus pada siswa yang bekerja profesional. Dasarnya adalah melakukan apa yang kita pelajari menggunakan konsep PDCA sebagai tema yang konsisten untuk pekerjaan perantara modul khusus sesuai dengan metodologi rencana, lakukan pemeriksaan dan bertindak secara PDCA. Nah, untuk catatannya adalah manajemen yang melibatkan seluruh organisasi dari manajemen
hingga karyawan tingkat bawah dalam upaya peningkatan kualitas produk layanan secara berkelanjutan ISO. Di sisi lain adalah serangkaian standar internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan secara internasional. Teori dan metode tersebut kursus ini menciptakan landasan yang kokoh bagi profesional untuk memahami dan menerapkan praktik manajemen kualitas dalam lingkungan kerja mereka. Penekanan pada pembelajaran reflektif dan penerapan langsung melalui proyek perbaikan di tempat kerja memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat hanya memahami konsep-konsep teoritis, tetapi juga untuk mengalami bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata. Pengajaran berbasis modul dan penilaian akhir yang terdiri dari laporan langkah kerja menengah dan laporan akhir. Kursus ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran untuk mengevaluasi kemajuan mereka secara terus-menerus. Ini juga memungkinkan bagi para pengembang kursus untuk terus memperbaiki peningkatan desain kursus berdasarkan umpan balik dari siswa kursus untuk memiliki potensi berkontribusi pada peningkatan kualitas berbagai organisasi dan industri. Dampak yang signifikan pada siswa memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh langsung dalam lingkungan kerja. Struktur modul kursus yang memungkinkan siswa untuk menghadiri kelas sambil tetap mengerjakan proyek perbaikan mereka dianggap sangat bermanfaat bagi mereka yang bekerja penuh waktu. Siswa juga mengapresiasi pendekatan penilaian terintegrasi yang memungkinkan mereka mempresentasikan proyek-proyek mereka di kelas dan menerima umpan balik dari dosen dan siswa. Six Sigma dan Total Quality Management TQM yang memungkinkan siswa mengintegrasikan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis. Evaluasi kursus melibatkan tiga fase termasuk tugas-tugas proyek dan laporan akhir yang membantu siswa merespon secara langsung terhadap materi yang dipelajari dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks pekerjaan mereka. Pembelajaran berbasis masalah PBL dan pembelajaran aktif membantu siswa untuk secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah nyata dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Melalui kuesioner survei, tampaknya mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka melalui kuesioner survei, tampaknya eh, bahwa siswa menilai pengalaman mereka secara positif dan banyak dari mereka bahwa kursus ini memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan bekerja. Kesimpulannya adalah pemahaman yang mendalami tentang pengalaman siswa dalam kursus peningkatan kualitas berdasarkan Lean Six TKM dan metode peningkatan lainnya sebagian besar siswa merasa bahwa kursus sesuai dengan harapan mereka dan memungkinkan mereka melaksanakan proyek perbaikan nyata menggunakan metode alat dan keterampilan yang mereka pelajari. Anggap terhadap struktur modal agak terfragmentasi, tetapi sebagian besar siswa menanggapi beban kerja dan waktu antara sesi-sesi sesuai dengan kebutuhan mereka. Model pelajaran modul memungkinkan siswa untuk belajar mengerjakan proyek. Mayoritas siswa menyukai formulir penilaian dengan syaratan kerja, tugas, dan ujian rumah di laporan akhir. Namun beberapa masih memerlukan klarifikasi tentang bagaimana tugas-tugas interim diintegrasikan ke dalam laporan akhir. Sebagai besar, siswa merasa mudah untuk mengidentifikasi proyek yang cocok untuk dikerjakan di tempat kerja mereka. Dampak, meskipun beberapa menghadapi usulan, namun proyek ini dinyatakan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi perusahaan mereka. Kursus manajemen mutu pendidikan tinggi yang berfokus pada pembelajaran relatif dan pemecahan masalah nyata. Dengan penilaian berbasis proyek, penilaian apresiasi yang baik dari siswa profesional, partisipasi aktif dalam kursus ini membawa manfaat nyata bagi perusahaan tempat siswa bekerja karena mereka dapat menyerap pengetahuan yang diperoleh
untuk meningkatkan kualitas di tempat kerja. Efektivitas penilaian berbasis ini dapat memfasilitasi pembelajaran relatif dan penerapan praktik teori. Itu eh, kesimpulan dari jurnal keempat. Mungkin itu hasil yang bisa saya catat dari jurnal. Eh, Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah.